Halo, selamat datang di videoku. Kali ini aku akan menjelaskan tentang materi yang telah disusun oleh kelompokku, yaitu pembuatan preparat larva nyamuk. Sebagai preface, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan sediaan dan juga pembuatan sediaan. Sebelum kita mengetahui cara pembuatannya, kita kenali dulu yuk ciri-ciri larva tiap spesies. Yang pertama, larva nyamuk culeg SP. Selanjutnya, kita juga perlu mengenal larva nyamuk Aedes. Lalu ada larva nyamuk Anopheles. Kemudian kita kenali juga larva nyamuk Mansonia sp. Kita juga perlu mengetahui tujuan pembuatan preparat baik secara umum maupun tujuan khususnya. Baik, langsung saja kita kenali jenis-jenis preparat, yaitu ada preparat langsung dan juga preparat awetan. Untuk yang pertama ada prinsip preparat langsung, yaitu nyamuk dimatikan dengan kloroform yang kemudian diletakkan di kaca objek, lalu diamati di bawah mikroskop. Berikutnya ada prinsip preparat awetan. Nyamuk atau jentik larvanya ini dimatikan menggunakan kloroform, yang kemudian dimasukkan ke dalam KOH 10% untuk tahap fiksasi selama 24 jam. Kemudian dilakukan proses dehidrasi dengan alkohol bertingkat, serta dilakukan proses clearing dengan silol. Selanjutnya, diletakkan di atas kaca objek gelas, kemudian ditutup dengan cover gelas yang sudah dilapisi etelan, lalu diamati di bawah mikroskop. Oke, kita masuk ke prosedur pembuatan preparat secara langsung. Yang pertama, kita perlu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Selanjutnya, kita perlu letakkan jentik nyamuk di dalam petri dish. Lalu, tuangkan kloroform secukupnya untuk membunuh jentik nyamuk dan diamkan jentik nyamuk sampai mati. Setelah itu, pindahkan jentik nyamuk menggunakan pinset dan letakkan di atas objek gelas, lalu tutup dengan dek gelas. Kemudian, periksa sediaan preparat di bawah mikroskop. Oke, kita lanjut ke prosedur pembuatan preparat awetan. Kita juga perlu menyiapkan alat dan juga bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Untuk prosedur yang pertama, kita siapkan jentik nyamuk, usahakan jentik nyamuknya masih hidup ya. Kemudian, larva nyamuk dimatikan menggunakan kloroform dan didiamkan selama 24 jam. Setelah itu, kita juga perlu siapkan nih beker gelas yang telah diisi masing-masing larutan berikut. Setelah didiamkan selama 24 jam, kita masukkan larva pada larutan KOH atau NaOH 10% untuk menipiskan kitin sehingga bagian larva dapat terlihat dengan jelas. Setelah itu, kita masukkan larva nyamuk pada alkohol bertingkat. Pada tiap tahap, kita diamkan selama 5 menit. Setelah selesai dari alkohol bertingkat, larva dimasukkan ke dalam silol selama 1 menit. Setelah diangkat dari silol, letakkan larva nyamuk pada objek gelas. Jangan sampai larva nyamuk rusak ya. Kita dapat menggunakan bantuan jarum pentul untuk menempatkan larva nyamuk pada objek gelas. Selanjutnya, tutup larva nyamuk menggunakan cover gelas yang telah diberi entelan. Lihat di bawah mikroskop untuk mengidentifikasi larva tersebut.
Baik, kita akan lanjut ke prosedur pembuatan preparat basah. Sebelumnya, kita perlu siapkan dulu alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Pada prosedur pembuatan preparat basah, kita bisa gunakan silet atau cutter yang tajam untuk membuat sayatan yang tipis. Sayatan dibentuk dari arah luar ke dalam dengan posisi yang agak jauh dari tubuh, yaitu sejajar dengan mata. Lalu, letakkan hasil sayatan di tengah kaca objek. Yang kedua, kita teteskan sayatan preparat dengan 1 tetes air. Setelah diteteskan air, kita tutup sayatan objek dengan kaca penutup. Setelah preparat tertutup dengan sempurna, preparat sudah siap diamati di bawah mikroskop. Oh ya teman-teman, untuk mengetahui larva apa yang kita dapat, kita perlu kenali nih habitat larva nyamuk. Berikut adalah macam-macam habitat larva nyamuk yang bisa kita temukan di lingkungan sekitar. Larva nyamuk juga dapat kita jumpai pada sumber air seperti genangan air, di atas daun, dan air yang tergenang di dalam kolam-kolam kecil. Mari kita kenali habitat larva nyamuk Anopheles. Larva nyamuk Anopheles ini biasa ditemukan di tempat air yang kotor. Kita akan beranjak ke habitat hidup larva Aedes sp. Aedes ini terdiri dari Aedes albopictus dengan habitat di kebun-kebun atau di kawasan pinggir hutan. Dan juga ada Aedes aegypti yang memiliki tempat perindukan berupa genangan air yang ditampung. Misalnya pada tempayan, drum, bak air, atau juga pada kamar mandi. Hal unik dari Aedes aegypti ini, ia menyukai air yang jernih dan tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Ia juga menyukai tempat di dalam rumah daripada di luar rumah. Selanjutnya kita kenali habitat larva nyamuk Mansonia. Mansonia ini ditemukan di daerah dataran rendah, perairan, atau rawa-rawa yang ditumbuhi tanaman air. Untuk yang terakhir, mari kita kenali habitat larva nyamuk Culex. Sebagian besar, Culex ini hidup pada air yang berkontak langsung dengan tanah. Wah, ternyata memang sangat beragam ya habitat hidup larva nyamuk ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan dapat diambil pembelajarannya. Terima kasih.